amandemen Undang-Undang Dasar itu sebagai lebih ke perjanjian politik atau hal seperti kepentingan politik. Amandemen yang merevisi undang-undang ini itu MPR. Itu makanya dia dikatakan lembaga tinggi. Berarti memang ada dong potensi penyalahgunaan oleh orang-orang politik. Assalamualaikum teman-teman semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Amelia. Kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Garut semester 3 akan berdiskusi mengenai salah satu lembaga yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, bersama kawan-kawan saya. Ada Tamam, ada Bang Sadam, dan ada juga Bang Iqbal. Sebelum memulai diskusi, rekan saya akan menjelaskan sedikit mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dijelaskan oleh Bang Tamam. Terima kasih Dita. Jadi begini teman-teman, pertama-tama Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kedaulatan rakyat dengan tugas utama mengubah Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan keduanya sesuai Undang-Undang Dasar. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, tetapi sejajar dengan lembaga lain. Seperti yang teman saya sebutkan tadi, tentu banyak pertanyaan yang tersirat di benak mahasiswa tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, dan kita akan membahas itu di sini bersama-sama. Jadi, kita terus. 32 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 200. Menurut rekan-rekan, apakah MPR masih layak disebut sebagai lembaga tertinggi negara setelah amandemen undang-undang yang keempat kalinya? Bagaimana menurut Bang Sadam? Jadi kan kita harus berpikir ya, di mana banyak perihal akan sudut pandang. Cuman menurut sudut pandang saya itu bahwasannya tidak layak. Kenapa saya menyimpulkan tidak layak? Karena setelah amandemen MPR itu kehilangan banyak atas kewenangan seperti membuat TAP MPR dan pengawasan presiden. Itu dikurangan akan kapasitas seperti itu. Saat ini lembaga seperti MK atau DPR sangat berpengaruh dalam menafsirkan dan menegakkan hukum tersebut. Masyarakat memandang MPR itu sebagai lembaga yang begitu agak pasif ya, hanya berkumpul sesekali dan beberapa kali, itu sangat berpengaruh kepada efisiensi akan anggaran tersebut. Sehingga sebutan MPR sebagai legislasi tertinggi itu sangat kurang akurat dan perlu diganti dengan istilah yang lebih sesuai. Terima kasih Bang Sadam sudah menjawab. Mungkin itu dari sudut non-pemerintahan atau dari masyarakat umum. Kalau menurut Bang Iqbal, dari sudut pandang pemerintahan itu sendiri itu seperti apa sih? Oke, Saudara Dita, terima kasih. Mungkin dari dalam pemerintahan terkait pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Dita, sebetulnya MPR itu sebetulnya ya masih dipandang sebetulnya sebagai lembaga tinggi. Cuman masalahnya dipandang sebagai lembaga tinggi itu secara simbolik dan juga strategis. Jadi bukan secara hierarkis. Jadi kalau sebelum amandemen itu kan MPR jadi lembaga tertinggi itu secara hierarkis. Sementara kalau saat ini MPR masih relevan dikatakan sebagai lembaga tertinggi dari sisi simbolik dan strategis. Kenapa? Karena alasannya seperti ini. Mungkin pertama, MPR itu adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengubah juga menetapkan undang-undang. Jadi yang berhak menetapkan ini tuh, yang mengamandemen, yang merevisi undang-undang ini tuh MPR. Itu makanya dia dikatakan lembaga tinggi. Yang kedua, MPR melantik presiden dan wakil presiden. Artinya yang memiliki kewenangan secara konstitusional untuk mengangkat, untuk melantik seorang presiden dan juga wakil presiden. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa MPR boleh
masih relevan dikatakan lembaga tinggi negara karena keputusan MPR itu berdampak langsung sebetulnya pada struktur negara secara keseluruhan. Walaupun undang-undang dasar pasca amandemen itu tidak lagi menyebut MPR sebagai lembaga tertinggi. Bahwa fungsi-fungsi tersebut membuat MPR itu dipandang tetap di atas dalam arti konstitusionalnya itu masih strategis. Jadi bukan dalam arti kekuasaan absolut seperti sebelum reformasi. Contoh nih Dita, perubahan masa jabatan presiden. Kalau suatu saat misalkan terjadi ya, jadi itu hanya bisa dilakukan oleh MPR, bukan oleh DPR ataupun oleh presiden. Gitu. Kemudian yang kedua, presiden yang dipilih langsung rakyat itu tetap harus dilantik oleh MPR, bukan lembaga lain. Artinya secara konstitusionalnya MPR sangat strategis dalam hal kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat berdampak pada keberlangsungan negara. Gitu. Kalau dari sisi pemerintahan. Baik, terima kasih Bang Iqbal atas jawabannya. Mungkin rekan-rekan saya mau bertanya. Silakan Bang Komang. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Jika undang-undang bisa diamandemen hingga 4 kali, apakah konstitusi kita cukup stabil? Dan siapa yang harus disalahkan? Apakah MPR atau sistemnya? Dari Bang Iqbal dulu, dari pandangan pemerintahan. Nah, gini, Tamam. Jadi kalau dari sisi pemerintahan itu melihat fleksibilitas amandemen itu justru sebagai kekuatan, bukan malah dikatakan sebagai kelemahan. Jadi stabilitas itu bukan berarti nggak boleh berubah, tapi perubahannya itu kan di MPR itu perubahannya itu dilakukannya jarang banget kan. Kemudian yang kedua prosedurnya juga sangat ketat. Terus yang selanjutnya hanya menyentuh hal-hal yang fundamental. Artinya nggak semua direvisi. Jadi masalahnya bukan pada MPR atau sistemnya, melainkan pada implementasi politik yang kadang itu nggak sesuai dan nggak konsisten sama peraturan yang ada, sama undang-undang yang berlaku. Contoh misalkan ya, amandemen 1999 sampai 2002, itu kan membatasi masa jabatan presiden. Jadi bukan untuk keburukan, tapi kan jadi presiden jadi punya batasan nih dalam sisi jabatannya. Kemudian ada pasal tentang perlindungan HAM, diperkuat tentang HAM. Kemudian di amandemen selanjutnya juga dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai tulang punggung daripada konstitusi kita. Kemudian juga menghapus dominasi MPR itu sendiri yang barangkali bisa menciderai check and balance. Itu jadi nggak selalu bisa dikatakan bobrok. Artinya perubahan boleh asalkan untuk perbaikan. Faktanya seperti itu. Dari pandangan Bang Iqbal ya. Bagaimana dari pandangan Bang Sadam? Jadi kalau menurut saya dari pandangan masyarakat, dengan adanya amandemen sampai 4 kali itu, seolah-olah pemerintahan itu sangat buruk, sangat lemah. Banyak pandangan hal-hal yang sangat bobrok akan amandemen tersebut. Konstitusi sangat tidak cukup akan kestabilan dalam amandemen tersebut. Makanya amandemen itu terjadi sampai 4 kali seperti itu. Menunjukkan sangat rapuhnya pemerintahan dalam beberapa sektor. Seringkali dipicu juga kepentingan politik. Sangat berpengaruh dengan adanya politik jangka pendek. MPR harus disalahkan karena sebagai pelaksana amandemen mereka sangat gagal untuk menjaga keintegritasan undang-undang tersebut. Tapi sistem multipartai yang memungkinkan kompromi politik juga bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat. Masyarakat mendorong mekanisme akan amandemen yang lebih kuat. Seperti beberapa hal contohnya untuk menyetabilkan stabilitas jangka panjang gitu. Terima kasih Bang Sadam dan Bang Iqbal. Oke, balik lagi ke Dita. Oke, mungkin yang tersirat dalam pikiran saya adalah apakah kewenangan MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar justru berpotensi disalahgunakan oleh kepentingan orang-orang politik.
Bagaimana tanggapan dari Bang Iqbal sendiri? Nah, gini Dita. Jadi pemerintah sendiri sebetulnya mengakui bahwa potensi itu memang selalu ada. Tapi pertama, bahwa dibatasi sebetulnya oleh syarat quorum, juga persetujuan 2/3. Itu kemudian diawasi kan oleh publik, akademisi, diawasi juga sama media, masyarakat, mahasiswa. Yang ketiga, jadi amandemen itu bukan keputusan yang cepat. Contoh kita lihatlah pengalaman 99 sampai 2002 tentang amandemen itu menjadi bukti bahwa sistemnya justru malah lebih kuat bahkan daripada risikonya. Contoh misalkan ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden, nah, yang mungkin Dita juga udah tahu lah, teman-teman semuanya mungkin udah tahu. Itu kan muncul di tengah publik, tapi nggak otomatis disahkan, ya, nggak otomatis disahkan sama MPR ini, karena akan menghadapi resistensi yang luas dari publik. Karena tadi itu media meliput, akademisi menilai, mahasiswa turun, buruh turun dan sebagainya. Artinya sistem jadi bekerja sebagai suatu rem perpolitikan. Gitu. Jadi sebetulnya memang selalu ada pastinya potensi untuk disalahgunakan. Nah, cuman dalam hal amandemen ini justru lebih memperkuat sistem, lebih mengrem politik gitu. Kalau dari sisi Bang Iqbal ya, dari sebagai pemerintah. Oke, berarti setelah apa yang disampaikan tadi, berarti memang ada potensi penyalahgunaan oleh orang-orang politik tersebut. Memang, pasti dalam semua hal kebijakan, terutama dalam negara yang memang ada politik, pasti ada potensi untuk disalahgunakan. Ya, tapi tadi kan dengan adanya amandemen itu sebagai rem daripada politik, karena kadangkala begini Dita, kadangkala politik itu justru yang membahayakan, yang bahkan mendominasi hukum itu sendiri, yang mendominasi konstitusi sendiri. Sehingga dengan adanya hal seperti ini, dengan adanya amandemen itu justru menjadi rem terkait dengan politik yang terlalu power. Oke, baik. Terima kasih Bang Iqbal. Itu mungkin pendapat dari satu sudut pandang atau dari sudut pemerintahannya aja. Terus kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang masyarakat itu seperti apa sih? Jadi gini, perihal sangat berpotensi disalahgunakan kepentingan atas pengubahan kewenangan MPR itu sangat berpotensi besar terhadap anggota DPR atau anggota MPR tersebut. Kenapa saya bisa nyimpulkan seperti itu? Banyak anggota dari MPR itu berasal dari parpol-parpol yang ada di MPR tersebut ataupun di Indonesia ini, gitu kan. Dari partai politik tersebut memiliki agenda pribadi. Jadi banyak sebenarnya itu lebih ke banyak kepentingan secara kelompok daripada kepentingan secara pribadi. Makanya di dalam sejarah menunjukkan amandemen Undang-Undang Dasar itu sering dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh para elit-elit global. Seperti perubahan masa jabatan, perubahan masa jabatan presiden pada tahun 2001 yang terkadang itu sangat mementingkan kepentingan para elit-elit itu. Hal ini membuat masyarakat sangat khawatir akan Undang-Undang Dasar tersebut bisa diubah atau diperluas kekuasaannya bukan hanya untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi kita simpulkan bahwasanya itu sangat menjadi, ya mungkin bisa disebut menjadi dinamika lah hal seperti itu, karena kebanyakan apalagi zaman sekarang dan di lapangan itu sangat tidak sesuai lah akan realisasi dalam pemerintahan itu. Banyak kepentingan, salah satu contohnya kan banyak kepentingan-kepentingan yang dirubah itu untuk kepentingan pribadi. Nah itu fungsinya kurangnya mungkin
keterlibatan dari para elit global tersebut untuk mementingkan kepentingan pribadi gitu, Dita. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah MPR mempunyai legitimasi moral untuk mengubah Undang-Undang Dasar jika keanggotaannya berasal dari hasil kompromi politik? Jadi perihal akan legitimasi moral MPR itu sangat diragukan. Kenapa saya berbicara akan seperti itu? Karena keanggotaannya dari hasil kompromi akan politik-politik partai yang punya kepentingan di dalamnya, maupun di pusat ataupun di daerah tersebut, bukan langsung dari pure masyarakat tersebut. Hal ini bisa menjadikan akan kerentangan terhadap kepentingan oligarki, bukan aspirasi yang pure dari masyarakat tersebut. Masyarakat sering memandang amandemen Undang-Undang Dasar itu sebagai lebih ke perjanjian politik atau hal seperti kepentingan politik yang tidak mewakili benar-benar masyarakat itu sendiri, melainkan ya mungkin kebanyakan dari para oligarki tersebut itu sangat mempunyai kepentingan gitu loh, sehingga MPR itu kurang adil, kurang sah akan secara moral untuk mengubah konstitusi dasar negara tersebut. Seperti itu, Tamam. Terima kasih Bang Sadam. Selanjutnya dari Bang Iqbal. Jadi begini, saya kok rasanya kurang sependapat dengan saudara Sadam. Jadi memang dalam konteks demokrasi, kompromi politik itu bukan sebuah kecacatan, tapi melainkan sebuah keniscayaan. Artinya pemerintah dalam hal ini memandang legitimasi MPR itu tetap sah. Karena apa? Pertama, anggotanya itu berasal dari pemilu, di mana DPR-nya dipilih oleh rakyat, DPD-nya juga dipilih oleh rakyat, yang dua-duanya merupakan anggota daripada MPR. Kemudian yang kedua, keputusannya juga tak bisa sepihak diputuskan. Justru karena kompromi itulah perubahan Undang-Undang Dasar jadi lebih kuat, lebih hati-hati. Contoh misalkan gini nih, perubahan Undang-Undang Dasar itu nggak bisa dipaksakan oleh suatu partai besar. Bahwa usulan amandemen itu harus dinegosiasikan dulu kan, harus dinegosiasikan dulu. Lintas fraksi, lintas daerah. Jadi nggak bisa oleh satu pihak. Artinya legitimasi MPR secara moral itu sebetulnya sah-sah saja, dan secara yuridis pun sudah sah-sah. Ini mencegah konstitusi dikuasai oleh satu kepentingan elit yang tadi Sadam bilang. Kalau dari perspektif saya. Si Bang Iqbal dan Bang Sadam atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi yang melihat video ini. Nah itu dia teman-teman, sedikitnya pembahasan yang kita diskusikan hari ini bersama rekan-rekan saya, dan mungkin nanti akan diskusikan kembali bersama teman-teman sekelas, di mana pembahasan kita kali ini adalah salah satu lembaga yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pembahasan tersebut tidak selalu mempunyai dari satu sudut pandang saja, tapi dari berbagai macam sudut pandang, termasuk dari pakar-pakar, mungkin pakar tata negara, pakar hukum, dan lain sebagainya. Dan mungkin itu saja pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Jaya, jaya, jaya.